Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Abdul Falasabjan. Saya berasal dari kelas MA 22C3 dengan NIM 112210785. Pada video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan makalah yang saya buat yang berjudul Analisis Anggaran Penjualan dan Anggaran Produksi di UMKM Makaroni Tasik. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran, sekaligus ulangan tengah semester mata kuliah penganggaran dengan dosen Ibu Purwanti SEMM. Baik, dalam mendeskripsikan ataupun mempresentasikan makalah saya pada kali ini, di sini saya akan mencoba memaparkan poin-poin penting dari mulai pendahuluan, pembahasan, hasil dan pembahasan hingga penutup. Pertama-tama saya akan memaparkan tentang latar belakang UMKM. UMKM ini sendiri memiliki kepanjangan yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto ataupun PBD dan penyerapan tenaga kerja. UMKM Makaroni Tasik sebagai subjek penelitian ini mewakili ribuan UMKM yang beroperasi di Indonesia dan tantangan dan peluang yang sama dalam pengelolaan keuangan. UMKM Makaroni Tasik dengan produknya yang telah dikenal di masyarakat lokal menghadapi tantangan untuk meningkatkan skala bisnis dan memperluas pasar. Metode ini memungkinkan UMKM untuk melakukan peramalan penjualan yang akurat, yang merupakan dasar penting dalam pengambilan keputusan strategis seperti alokasi sumber daya, perencanaan produksi, dan inisiatif pemasaran. Makalah ini juga bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang bagaimana metode Lead Square dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas anggaran penjualan di UMKM Makaroni Tasik, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang berharga untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya lanjut ke poin pembahasan. Sebelum ke pembahasan, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit profil mengenai UMKM Makaroni Tasik yang saya analisis. UMKM Makaroni Tasik adalah contoh nyata dari keberhasilan usaha mikro di daerah Cikarang. Jadi UMKM Makaroni Tasik ini bukan makaroni yang ada di Tasik, melainkan bertepatan di daerah Cikarang tetapi mengambil nama daerah karena makaroni Tasik ini memiliki cita rasa yang khas dan juga bumbu yang khas. Untuk letak UMKM Makaroni Tasik ini sendiri tepatnya ada di Kampung Cipes, Kukun, dan mempunyai cabang kedua di Pasir Gombong, Cikarang Utara. UMKM ini mampu berkembang dan bersaing di pasar, berawal dari penjualan makaroni pedas dan harga yang sangat terjangkau. UMKM ini berhasil meraih sukses yang signifikan. Kisah Nurjaman, pendiri UMKM Makaroni Tasik, menginspirasi banyak orang bahwa dengan doa, usaha keras, dan inovasi kesuksesan dapat diraih. Baik, lanjut ke materi selanjutnya yaitu membahas tentang pengertian dari UMKM dan anggaran penjualan. Baik, materi selanjutnya masuk ke dalam metode Lead Square. Metode ini metode yang akan saya gunakan dalam analisis pada pembuatan makalah ini. Metode Lead Square pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich Gauss pada tahun 1809 ketika ia menerbitkan metodenya untuk menghitung orbit benda-benda langit. Metode Lead Square kadang-kadang disebut analisis regresi, menentukan secara matematis garis yang paling sesuai atau garis regresi linear melalui sekelompok titik. Untuk metodologi analisis saya menggunakan jenis dan sumber data, dan yang kedua menggunakan teknik analisis data. Untuk metodologi penelitian, yang pertama yaitu membahas tentang jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data historis penjualan dari UMKM Makaroni Tasik. Data historis penjualan merupakan data kuantitatif yang mencatat jumlah penjualan produk UMKM Makaroni Tasik dalam periode waktu tertentu.
Biasanya diukur dalam satuan bulanan atau tahunan. Yang selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan metode least square melibatkan serangkaian langkah yang sistematis untuk menemukan garis regresi linear terbaik yang mendekati titik-titik data. Yang mempunyai langkah-langkah, yang pertama harus mengumpulkan data, yang kedua menentukan variabel, yang ketiga menghitung rata-rata, yang keempat menghitung koefisien regresi B, yang kelima menghitung konstanta, yang keenam menyusun persamaan regresi linear, yang keenam memprediksi penjualan masa depan, yang ketujuh evaluasi model, yang kedelapan analisis residual penyesuaian model. Metode least square sangat berguna dalam analisis data karena memberikan cara yang objektif dan matematis untuk menentukan hubungan antara dua variabel dan membuat prediksi berdasarkan hubungan tersebut. Ini sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis, terutama dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan UMKM. Baik, selanjutnya memasuki hasil dan pembahasan pada makalah ataupun analisis makalah. Baik, selanjutnya yaitu tentang hasil dan pembahasan. Nah, ini adalah tabel penjualan historis UMKM Makaroni Tasik. Di sini ada bulan penjualan dalam bentuk rupiah, penjualan per piece, serta harga per piece. Di sini dari mulai bulan April 2023 sampai April 2024, berarti ini dalam 1 tahun. Dan memiliki total penjualan 112.250.000 dan memiliki total penjualan per piece-nya yaitu 23.450. Nah, data tersebut mencakup rentang penjualan dari mulai 7 juta hingga 12 juta dan memiliki ataupun menampilkan pola fluktuasi 2 bulan meningkat diikuti oleh 1 bulan menurun. Nah, ini dapat merefleksikan berbagai faktor bisnis nyata seperti perubahan permintaan, promosi musim dan lain sebagainya. Nah, langsung saja ke perhitungan least square. Untuk melakukan analisis least square pada data historis penjualan UMKM Makaroni Tasik, kita akan menggunakan bulan sebagai variabel independen X dan penjualan rupiah sebagai variabel dependen Y. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan analisis tersebut. Nah, yang pertama kita harus mengkodekan bulan terlebih dahulu. Kita akan memberikan kode numerik untuk setiap bulan. Jadi misalkan di sini ada bulan April dikasih kode numerik nomor 1, Mei nomor 2, nomor 3 nomor 3, bulan Juni nomor 3 dan lain sebagainya sampai April diberikan kode numerik 13. Kode numerik ini dapat digunakan untuk analisis statistik seperti regresi linear menggunakan metode least square di mana bulan diwakili sebagai variabel independen. Yang selanjutnya kita akan hitung rata-rata bar X dan bar Y. Bar X itu ada bulan dan bar Y sebagai kode numerik. Nah, hitung rata-rata dari X, bulan, dan Y penjualan. Untuk menghitung rata-rata dan nilai X ataupun bulan dan Y ataupun penjualan, kita akan menggunakan data yang telah diberikan. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Langsung saja, ini sudah ada tertera rumusnya. X-nya langsung ditambahkan 1 tambah 2, ini angka ini diambil dari numerik bulan itu sendiri. Jadi 1 tambah 2 sama 3 tambah 4 sampai tambah 13 dan mempunyai hasil 91 dibagikan 13. Kenapa dibagikan 13? Karena ini akan mencari rata-rata 13 yaitu jumlah dari April sampai April lagi dan memperoleh hasil angka 7. Langkah selanjutnya rata-rata bar Y ataupun penjualan. Nah, di sini untuk menghitung rata-rata penjualan kita akan menjumlahkan semua nilai penjualan dan membaginya dengan jumlah bulan yaitu 13. Di sini kita akan menambahkan semua nilai penjualan. Nilai penjualannya dapat dilihat dari tabel yang di atas tadi. Nah, ini
semuanya dijumlahkan. Semuanya dijumlahkan dan memiliki nilai 112.250.000. Lalu dibagi 13 dan memiliki hasil 8.634. Nah, jadi rata-rata bulan bar X adalah 7 dan rata-rata penjualannya ataupun bar Y adalah 8.634. Ini akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya dalam analisis regresi linear menggunakan metode least square. Oke, langkah selanjutnya setelah menemukan rata-rata, kita akan menghitung total kuadrat. Sini ada tertera rumusnya. Setelah ada rumusnya, langsung saja memasukkan angka-angka. Nah, ini kita dapat lihat. Jadi hasil akhirnya yaitu 546. Untuk menghitung total kuadrat, sini mendapatkan hasil 546. Dan yang langkah kedua, di sini kita akan menghitung selisih antara setiap nilai Y penjualan dan rata-rata Y, kemudian mengkuadratkannya dan menjumlahkan semua hasil tersebut. Ini sudah saya jumlahkan semuanya dan memiliki ataupun mendapatkan hasil 19.481 sekian. Nah, jadi total kuadrat untuk X adalah 546 dan total kuadrat untuk Y adalah 19.481, sekian. Nilai-nilai ini akan digunakan untuk langkah selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya yaitu menghitung covariance. Nah, ini ada rumus-rumusnya. Jadi tinggal dimasukkan saja angka-angkanya. Untuk menghitung covariance antara bulan X dan penjualan Y dari data historis penjualan UMKM maka rotasi, kita akan menggunakan rumus covariance. Ini adalah rumusnya. Ini sudah ada keterangannya. XI adalah nilai bulan ke-1, bar X adalah rata-rata bulan, dan YI adalah penjualan pada bulan ke-1, dan bar Y adalah rata-rata penjualan. Di sini saya juga menampilkan data tabel perhitungan covariance berdasarkan data. Ini dapat dilihat dan memiliki total 11.192.300 sekian. Nah, dengan demikian covariance antara bulan dan penjualan adalah 11.192, sekian. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara waktu dan penjualan nilai positif, menunjukkan bahwa secara umum ketika bulan meningkat, penjualan juga cenderung meningkat. Baik, selanjutnya yaitu menghitung koefisien regresi slope B. Untuk menghitung koefisien regresi slope B dari data historis penjualan UMKM maka rotasi, kita akan menggunakan rumus ini ya, rumusnya. Ini juga ada keterangannya. Jadi langsung saja kepada hasil. Ini hasilnya, koefisien regresi slope B adalah 20.496. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan 1 unit waktu ataupun bulan, kita mengharapkan penjualan rata-rata akan meningkat sebesar 20.496. Asumsi semua faktor lain tetap konstan. Dan langkah selanjutnya yaitu menghitung intercept A. Dengan menggunakan rumus ini, A sama dengan Y kurangi BX, kita dapat menentukan garis regresi linear yang paling cocok dengan data penjualan yang kita miliki. Garis regresi ini akan memiliki bentuk Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah penjualan yang diprediksi, A adalah intercept, B adalah slope atau gradient garis regresi. Untuk menghitung intercept A dari garis regresi linear berdasarkan data historis penjualan UMKM akonotasi, kita akan menggunakan nilai rata-rata bulan dan rata-rata penjualan dan
dan koefisien regresi yang telah kita hitung sebelumnya. Nah, ini ada rumusnya, jadi langsung saja. Rumusnya A sama dengan Y kurang Bx. Masukkan angkanya dan memiliki hasil 20.496. Menggunakan rumus berikut, kita dapat menghitung intercept sebagai berikut. Nah, jadi interceptnya yaitu 8.491.137. Dan dengan demikian garis tanah itu memiliki penjualan yang kita miliki adalah jadi kesimpulannya, garis regresi ini menunjukkan bahwa dengan setiap peningkatan 1 bulan, penjualan diperkirakan akan meningkat sebesar 20.496. Asumsi semua faktor lain tetap konstan. Intercept menunjukkan bahwa pada bulan pertama ataupun April 2023, penjualan yang diprediksi adalah 8.491 jika tidak ada faktor lain yang berpengaruh. Ya, mungkin itu presentasi dari data anggaran penjualan, dan selanjutnya memasuki materi tentang presentasi data anggaran produksi. Nah, di sini terdapat data-data yang sangat detail dari bulan April 2023 sampai April 2024. Ini ada penjualan per bulannya, anggaran penjualan per piece, harga per piece, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya total produksi, hingga laba kotor. Sini saya memperoleh data tersebut dan langsung dari owner UMKM sendiri. Nah, untuk melakukan analisis metode least square pada data anggaran produksi UMKM akuntansi, kita akan menghitung koefisien sebagai linear yang akan menunjukkan hubungan antara penjualan sebagai variabel independen dan laba kotor sebagai variabel dependen. Berikut adalah langkah-langkahnya. Jadi ini saya akan mencoba memberikan langkah-langkah untuk melakukan analisis metode least square. Yang pertama, kita harus menghitung rata-rata penjualan X dan rata-rata laba kotor. Yang kedua, menghitung koefisien regresi linear. Yang selanjutnya, menghitung konstanta dengan rumus A sama dengan Y min Bx, menyusun persamaan regresi linear serta penghitungan. Nah, dengan menggunakan data yang diberikan, kita dapat melakukan perhitungan sebagai berikut. Jadi ada langkah-langkahnya, yaitu di sini ada 3 langkah. Yang pertama, menghitung rata-rata penjualan dan laba kotor. Yang kedua, menggunakan rumus di atas untuk menghitung B dan A. Dan yang langkah terakhir ataupun langkah ketiga, menyusun persamaan regresi linear dan nilai A dan B yang telah dihitung. Ya, jadi untuk hasil analisis, setelah melakukan perhitungan, kita akan mendapatkan nilai A dan B yang dapat digunakan untuk memprediksi laba kotor berdasarkan penjualan bulanan. Persamaan ini akan memberikan gambaran tentang hubungan antara penjualan dan laba kotor serta seberapa kuat hubungan tersebut. Baik, yang terakhir memasuki bab penutup. Di sini ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, berdasarkan analisis metode least square yang telah saya lakukan pada data historis penjualan UMKM akuntansi, saya memiliki kesimpulan dan hasil secara detail. Jadi hasilnya, koefisien regresi slope B ditemukan bahwa koefisien regresi adalah 20.496. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan 1 bulan, penjualan diperkirakan akan meningkat 20.496. Untuk intercept B dihitung menjadi 8.491.137. Ini menetapkan bahwa pada titik awal bulan pertama, penjualan yang diprediksi adalah 8.491 sekian. Nah, untuk garis regresinya adalah 8.491
Jadi ditambahkan Y sama X-nya ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya, analisis ini menunjukkan adanya tren positif dalam penjualan UMKM makrotasik sepanjang tahun yang dianalisis, dengan asumsi bahwa pola historis ini akan berlanjut. UMKM dapat mengharapkan pertumbuhan penjualan secara bertahap dari bulan ke bulannya. Oke, untuk saran makrotasik analisis tren gunakan hasil. Jadi untuk saran mulai dari analisis tren, gunakan hasil analisis ini untuk memahami tren penjualan dan merencanakan strategi bisnis yang sesuai. Dan untuk pengelolaan stok, mempersiapkan stok bahan baku dan produksi sesuai dengan prediksi meningkat penjualan untuk menghindari kekurangan produk. Dan juga ada promosi, evaluasi strategi, analisis lebih lanjut. Baik, mungkin cuma itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.